Oke, Bapak Ibu, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita bisa mengikuti tutorial web sesi yang ke-7 untuk program PEGSD Universitas Terbuka Pokjar Balikpapan. Di pertemuan ke-7 ini sudah saya tulis juga di LMS terkait tugas 3, tugas pamungkas, yaitu Bapak Ibu membuat video pembelajaran ya. Kalau tugas sebelumnya kelompok membuat siaran live streaming, ini tugas video pembelajaran individu. Nah, pada siang hari ini kita berfokus kepada proses pasca produksi. Proses pasca produksi itu proses editing video. Proses produksi itu proses syuting. Bapak Ibu syuting ke lapangan, syuting di kamar dengan green screen, itu proses produksi. Praproduksinya Bapak Ibu membuat naskah. Nah, di tugas ini juga Bapak Ibu harus juga membuat naskah ya. Naskah ditulis sedemikian rupa. Contoh naskahnya sudah saya share di grup minggu kemarin, bisa diadopsi itu. Naskah ini bagian dari praproduksi untuk panduan produksi dan panduan pasca produksi hari ini. Dengan naskah tersebut, yang bagian ngedit tahu ini harus diapakan kalau video itu dibuat oleh tim. Itu pentingnya naskah. Nah, pada kegiatan pasca produksi hari ini, saya merekomendasikan menggunakan smartphone Android, karena perangkat ini saya yakin Bapak Ibu memiliki semua perangkat smartphone Android ini ya. Jadi mudah untuk melakukan syutingnya juga nanti Bapak Ibu menggunakan smartphone Android. Begitu juga pada saat editing juga dengan smartphone Android. Dan yang perlu diingat nanti Bapak Ibu pada saat syuting harus memperhatikan rambu-rambu sesuai dengan ketentuan yang minggu kemarin yang kita jelaskan. Rambu-rambu terkait dengan tata letak, terkait dengan bidang gambar, terkait dengan pergerakan kamera jika ada. Jadi Bapak Ibu, aplikasi KineMaster ini sudah lama dikembangkan Bapak Ibu oleh Nextstream Limited ya, dan Bapak Ibu bisa unduh ya di Play Store dengan ukuran file hanya 22 MB. Ya, saya rasa dengan ukuran segini tidak terlalu membebani smartphone Bapak Ibu yang mungkin sekarang udah canggih-canggih ya. Dan spesifikasi yang dibutuhkan juga tidak terlalu tinggi. Cukup RAM 2 GB juga bisa. Mungkin smartphone Bapak Ibu sudah lebih dari 2 ya, mungkin ada yang 4 ya, bahkan lebih ya, ada 8 dan seterusnya. Lanjut. Nah, tampilan layar di Android nanti Bapak Ibu akan muncul logo KineMaster ya, dengan lingkaran huruf K di tengah-tengah warna putih. Ini juga Bapak Ibu sudah melakukan instalasi ya. Dan catatan lagi tadi ya, instalasi ini tidak memerlukan HP yang canggih-canggih amat ya. Yang standar 2 GB juga bisa. Lanjut. Nah, tampilan standar di KineMaster nanti ketika Bapak Ibu sudah install akan muncul layar seperti ini ya. Boleh jadi agak berbeda karena itu versi lama yang ada di PPT tersebut ya. Yang versi baru agak sedikit berbeda, tapi menu-menunya, menu standarnya juga masih ada menu new project dan lain-lain ya. Dan format yang disupport ada format MP4 bisa ya, format MOV juga bisa, format audio MP3 juga bisa. Artinya ketika Bapak Ibu punya file-file jenis ini diimpor di KineMaster,
untuk diolah ini akan bisa diterima ya, termasuk file 3 GB. Lanjut. Cara menginstalnya bagaimana? Sangat sederhana dan Bapak Ibu saya yakin sudah terbiasa ya. Ada menu Play Store ya di smartphone Android kita. Silakan ditutul di situ ya. Lanjut lagi, setelah ditutul kita lihat apa yang terjadi di sana. Nah, Bapak Ibu mengetikkan kata kunci. Ketik aja KineMaster ya, KineMaster gitu ya. Ketik di situ nanti akan muncul deretan aplikasi tersebut. Nah, muncul paling atas. Di sini ikon K warna putih di dalam lingkaran warna merah. Lanjut lagi. Nah, setelah ditemukan, maka Bapak Ibu tekan tombol install. Proses install terjadi ya. Klik saja di situ, kamu tekan lanjut. Next. Nah, secara otomatis dia akan mendownload. Tunggu beberapa saat hingga proses 100% terjadi. Nah, setelah itu tekan tombol buka. Next. Nah, proses ini Bapak Ibu biasanya memakan waktu beberapa menit ya, tergantung dengan kekuatan sinyal yang ada pada saat itu dan spesifikasi handphone. Handphonenya lebih canggih, fiturnya tentunya lebih cepat. Sinyalnya lebih canggih juga lebih cepat untuk mendownload dan menginstal aplikasi ini. Lanjut. Nah, sekarang langkah memulai, nanti Bapak Ibu akan dihadapkan pada beberapa tampilan ini. Mau get started ya atau pilihan yang lain. Nah, untuk yang versi baru mungkin agak sedikit berbeda dari yang ada di layar ini. Next lagi. Nah, ada 4 menu utama Bapak Ibu yang perlu kita pahami di sini. Menu pertama adalah yang paling atas, di atasnya lingkaran itu, media browser. Itu fungsinya untuk memasukkan elemen-elemen utama ya, seperti video, audio, gambar, itu dimasukkan melalui elemen yang paling atas itu, media browser itu ya. Kemudian di sebelah kanan ada gambar notasi balok. Itu fungsinya untuk memberikan ilustrasi musik. Ilustrasi musik baik itu bawaan dari aplikasi ini, Bapak Ibu juga bisa ngambil dari luar. Kalau ngambil dari luar, Bapak Ibu harus perhatikan, cari yang free musik ya. Jangan sembarang musik yang kita sukai tetapi di sana mengandung hak cipta, nanti akan dihapus oleh YouTube ketika kita share di sana. Nah, berbeda dengan musik, ada unsur yang lain yaitu gambar mic. Gambar mic itu fungsinya untuk merekam suara kita. Kita mau bicara apa, misalnya kita menulis sesuatu nanti di sana belum ada suaranya, atau kita punya PowerPoint yang sudah divideokan dengan suara, maka kita tekan tombol mic itu, kita bicara menjelaskan apa yang sedang tampil di materi tersebut. Dan yang paling kanan, kiri ya, kiri yang gambar lapisan itu, gambar berlapis-lapis itu multi layer. Itu fungsinya untuk memberikan sesuatu dari video kita. Katakanlah kita rekaman ya, mau ditambahkan tulisan nama presenternya, nama gurunya, siapa ini namanya, kemudian Bapak Ibu ingin menambahkan logo di sana juga bisa, menambahkan materi berupa teks, ada di menu lapisan. Kemudian di bawah itu ada deretan-deretan yang bergaris-garis, itu menunjukkan timeline ya, menunjukkan urutan file akan dibaca oleh head ditunjukkan dengan gambar merah di atas itu ya, nanti dia akan bergerak terus seperti itu. Lanjut. Nah, untuk membuka media browser tadi, menu yang paling atas, maka nanti akan muncul pilihan Bapak Ibu. Bapak Ibu
dihadapkan pada pilihan video yang akan dimasukkan, mau diedit, mau di taruh ke dalam timeline itu ada di mana? Ada di SD card kah? Ada di folder WA video kah? Ada di folder kamera? Silakan Bapak Ibu telusuri, baru diambil untuk diedit. Next lagi. Nah, ketika Bapak Ibu sudah menemukan file yang ingin dimasukkan dan ingin diedit, maka Bapak Ibu tekan tombol plus sehingga file tersebut masuk ke dalam library, masuk ke dalam timeline susunan klip-klip yang akan kita olah lebih lanjut. Beli 2 aja, jamnya beli 2. Nah, di dalam KineMaster Bapak Ibu juga ada fungsi-fungsi tambahan yang Bapak Ibu juga kenali nanti ya, terutama fungsi untuk berbagi file ya. Di sana nanti ada tombol bagi file, ada tombol menyimpan. Nanti Bapak Ibu kita akan coba praktekkan setelah nanti yang PowerPoint ini kita jelaskan dulu ya. Lanjut. Kemudian di pojok kanan atas itu ada gambar centang, artinya di sini setiap langkah yang Bapak Ibu lakukan harus dikonfirmasi. Misalnya Bapak Ibu habis menyisipkan gambar, kemudian nanti gambarnya disesuaikan ukuran, letaknya, maka minta dikonfirmasi, tekan menyentang tombol centang yang di pojok kanan sesuai yang ditunjukkan pada gambar tangan di atas itu ya, bagian kanan atas. Lanjut. Nah, fungsi layer ya. Layer itu seperti lapisan plastik yang transparan Bapak Ibu ya. Paling bawah nanti kita susun apa, kemudian setelah itu akan muncul apa dan seterusnya. Di KineMaster ini susunan lapisannya mungkin berbeda dengan yang Bapak Ibu lakukan pada saat mengedit video dengan laptop. Kalau dengan laptop Bapak Ibu mungkin bisa dengan Camtasia atau dengan Filmora atau yang lain. Lapisan-lapisan itu paling bawah itu di bawah, paling atas ya di atas. Tapi kalau di KineMaster ini terbalik ya. Jadi lapisan yang paling bawah itu ada di paling atas, kemudian bawahnya lagi itu atasnya lagi. Katakanlah misalnya nanti kita membuat video ada background Bapak Ibu di dalam kelas, berarti kan ruangan kelas itu dijadikan background. Kemudian Bapak Ibu syuting di lapisan kedua. Nah, di lapisan kedua itu di KineMaster nanti letaknya di bawah, terbalik atau berbeda dengan kita menggunakan aplikasi yang berbasis laptop atau komputer. Nah, di lapisan itu kita bisa tambahkan tulisan, logo, icon dan lain-lain seperti itu Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, ada fungsi yang namanya transisi Bapak Ibu. Transisi ini untuk memberikan efek perubahan apa yang ingin dikehendaki dari tampilan yang satu ke tampilan yang lain. Di dalam deretan klip-klip ini ya, perpindahan dengan tayangan ini ke tayangan ini selalu akan berpindah-pindah. Ini supaya memberikan efek yang lebih bagus. Kadang-kadang kita perlu transisi. Dan pilihannya banyak sekali nanti Bapak Ibu ya. Sama di PowerPoint juga Bapak Ibu kan kita bisa temukan transisi tersebut. Transisi yang ada di PowerPoint juga ada di KineMaster juga. Lanjut. Kemudian Bapak Ibu bisa juga mengambil video atau kamera langsung dari aplikasi KineMaster ini, atau Bapak Ibu syuting duluan dengan aplikasi kamera biasa bawaan handphone ya, bisa ya, langsung dari sini juga bisa dengan menekan tombol yang di tengah itu. Oke, lanjut lagi, next.
Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa fungsi multi layer ini ya, gunanya untuk menyusun lapisan-lapisan, tumpukan-tumpukan objek yang lain, bisa foto, teks, tulisan, handwriting, ya, stiker, ada di situ semua, melalui menu lapisan atau layer. Misalnya, di sini kita membuat judul, maka pilihannya Bapak Ibu pilih yang teks. Bapak Ibu tinggal mengetikkan itu, misalnya judulnya apa, perjalanan ke apa. Nah, di judul ini nanti Bapak Ibu juga bisa mengukur besar hurufnya, jenis hurufnya, warna, ya, animasi ketika dia masuk dan keluar juga bisa. Next. Nah, fungsi tombol yang bergambar anotasi musik ini tadi sudah juga saya jelaskan untuk menambahkan background suara ya. Dan nanti Bapak Ibu kalau ada background, ada narasi, perlu disesuaikan tingkat nyaring dan lemahnya. Jangan sampai nanti backgroundnya terlalu nyaring sehingga menutup suara kita, jangan sampai seperti itu ya. Samar-samar aja backgroundnya, suara kita yang harus nyaring gitu. Bila perlu tanpa background nggak apa-apa kalau penjelasannya itu beruntun ya. Kadang juga bisa selang-seling, kadang background, kadang background sound, kadang suara voice langsung dari rekaman itu. Lanjut. Nah, ketika Bapak Ibu rekaman, maka Bapak Ibu bisa melakukan review. Apa yang tampil di KineMaster itu akan terlihat dan Bapak Ibu membacanya, merekamnya itu disesuaikan dengan posisi apa yang terlihat di layar. Di layar muncul gambar ini, maka kita bicara ini ya. Di layar muncul gambar itu, kita bicara itu, seperti itu nanti Bapak Ibu ya. Tekan tombol record, nanti akan proses perekaman terjadi. Lanjut. Nah, ketika Bapak Ibu menginsert sebuah video atau sebuah gambar mati atau still image, itu Bapak Ibu bisa menyesuaikan berbagai propertinya. Tingkat kontras warna, bisa saturasi video, bisa ya tingkat kecerahan, tingkat ketajaman, itu bisa disesuaikan di sini jika itu dikehendaki di menu fitur pewarnaan ya. Jadi pewarnaan ini berlaku untuk gambar maupun video serta tulisan. Lanjut. Langkah selanjutnya Bapak Ibu, kita bisa menyimpan ya, project yang kita buat untuk selanjutnya di-share. Apakah nanti kita simpan ke dalam komputer kita, laptop atau handphone kita saja, atau juga langsung di-share ke YouTube atau ke Facebook ya, atau ke Drive Google. Ada banyak pilihan nanti di sana Bapak Ibu. Lanjut. Nah, Bapak Ibu di sana juga ada menu preview. Menu preview itu ditunjukkan dengan gambar play. Tujuannya apa? Kita akan melihat hasil sementaranya kayak apa ini video itu. Ada yang masih nggak pas, ada yang masih hilang bagian tertentu ya kita perbaiki. Di menu preview tersebut kita putar kilas. Nah, kalau sudah oke, udah baru nanti kita langkah selanjutnya kita render. Atau kita ekspor atau render istilahnya Bapak Ibu ya. Next. Nah, setelah di ekspor render selesai Bapak Ibu, kita bisa share ke berbagai media ya. Bisa Dropbox, bisa Facebook, ya, bisa Google atau YouTube ya. Tapi rekomendasinya Bapak Ibu simpan juga di perangkat kita, di smartphone kita ya. Simpan ke perangkat, persoalan nanti mau diupload ke YouTube, Facebook atau yang lain bisa dilakukan setelah tersimpan di perangkat kita, nggak apa-apa seperti itu, atau langsung juga boleh. Next lagi. Dan penyimpanannya nanti Bapak Ibu ada beberapa pilihan.
Ya, ada yang kualitas tinggi 1920, ada kualitas sedang 1280, ada yang low 640. Kita rekomendasinya nanti pakai yang sedang 1280 kali 720. Ini tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Kalau terlalu tinggi boleh jadi nanti bisa gagal Bapak Ibu. Kalau spek komputer kita, spek smartphone kita tidak mumpuni ya, sudah penuh kebanyakan file di sana ya. Nah, bisa gagal. Oleh karena itu kita pilih yang sedang aja. 1280 kali 720. Lanjut. Oke Bapak Ibu, itu tadi langkah-langkah singkat mengedit video dengan smartphone. File share screen HP-nya ya, HP-nya di share screen. Kita akan mulai step by step. Langkah mengunduh, menginstal sampai mengedit file untuk menjadi video yang siap pakai. Oke, sudah ada. Silakan buka Home, pilih Play Store. Sudah ada Ken Masternya kah Pak Ismail? Kalau sudah ada, nggak usah didemokan, berarti udah melewati langkah itu udah dilewati kan ya. Ini aplikasi yang dari saya atau yang Play Store, yang dari saya memang Pro Bapak Ibu, tapi memang versi lama. Ya ini kayaknya nih baru nih, versi baru nih. Ini versi baru yang Pro atau yang free nih Pak? Yang free ya. Nggak apa-apa yang free, nggak apa-apa. Yang nggak apa-apa yang free. Nah Bapak Ibu, kita akan kita dihadapkan pada menu tampilan seperti ini ya, mungkin agak berbeda dengan yang di PPT tadi konversi lama ya. Nah Bapak Ibu, kita milih project baru. Kita buka project baru Pak. Oke, project barunya kita pilih yang mana? Pilih aspek rasio yang 16:9, ini lebar ya. Jadi ditaruh di TV bisa, di YouTube bisa, di smartphone juga bisa. Kalau Bapak Ibu pilih yang untuk handphone, nanti ditayangkan di TV, kita maksimal. Pilih yang maksimal dulu. Ditayangkan dimanapun bisa. Oke, nah sekarang Bapak Ibu dihadapkan pada menu media browser. Media browser di dalam video tadi Pak Ismail sudah mengunduh apa itu tadi? Sudah mengunduh file bumper yang ada di grup Pak? Sudah Pak. Nah, coba file bumper tadi. Ada bumper in dan bumper out. Bumper in itu saat masuk. Yang agak lama tadi, coba di ini yang in atau enggak nih? Konfirmasi di preview. Oke, ini bumper in-nya, jadi ada bumper masuk untuk ngasih aba-abanya mau ada video. Klik. Oke, nah sekarang skenario kita nanti kita mengajar katakanlah di dalam ruang kelas. Pak Ismail punya enggak background ruang kelas? Kalau enggak berarti cari baru Pak, cari baru di Google. Ketikkan kata kunci. Ya. Coba ketikkan di Google, buka Google-nya. Atau sudah punya Pak Ismail background? Belum ada Pak. Oke, bisa cari di Google. Ketikkan kata kunci ruang kelas atau classroom. Buka Google-nya dulu. Banyak gambar-gambar yang bisa kita ambil Bapak Ibu ya. Ketik Google. Oke, tuliskan kata kunci ruang kelas atau classroom. Kemudian pilih gambar yang kita inginkan. Banyak bagus-bagus Bapak Ibu ya. Apa Pak? Sudah diketik baru enter. Boleh kata kunci classroom, boleh ruang kelas, boleh. Ruang kelas. Ya, ruang kelas. Ruang kelas. Cari. Enter, oke. Cari yang gambar ya. Klik bagian gambar, nanti hanya muncul itu ada berapa banyak itu. Nah itu ada yang papan tulisnya di tengah, ada papan tulis di samping. Nah itu ada kombinasi mejanya, itu bagus itu Pak. Ada kombinasi ini meja ya. Yang ini Pak. Iya, yang ada yang kombinasi meja guru sama yang ada kuningnya itu bagus juga itu.
Nah itu bagus juga. Ya itu boleh bagus itu ya. Oke bagus ya. Sebelahnya juga bisa itu. Sebelahnya yang mana, Pak? mejanya di kanan juga bagus itu. Yang Ini. mejanya di Iya, Pak. kanan AC. Ya itu boleh bagus juga ya Pak. Oke download sudah di download. Nah, itu gambar. Cari yang JPG jangan YouTube ya. Itu apa Pak? YouTube kan? YouTube, Pokoknya Pak. nanti yang bisa oh, cari yang JPG. Coba cari yang JPG. Nah, ya itu yang JPG atau PNG itu. Nah itu Pak, itu muncul itu bagus itu. Yang kedua itu yang di bawah itu. Yang ini, Pak. Jangan ini terlalu banyak kursi. Yang di papan tulis, yang ada papan tulis. Nah itu tulisnya warna hijau itu bagus. Itu yang ada lemarinya itu saya lihat. Nih. Itu bagus. Nah, ya itu bagus ya, ya itu bagus ya. Download. Sebelahnya juga bagus itu, yang kuning juga bagus. Nggak bisa, Pak. Yang kuning di bawah itu Yang mana, Pak? kanan, yang sebelah kanan. Yang ada mejanya. Ya mejanya di sebelah kanan. Itu video Pak, nggak bisa itu. Video Kak? Oh video. Kayak video nggak bisa kalau YouTube nggak bisa di-download. Ya wes, yang penting udah dapat Pak ya. Udah, Pak, sudah. Oke, nah sekarang kalau udah dapat, silakan dibuka Canmasternya lagi, susun di sebelahnya bumper, Nah itu Pak, itu yang kuning itu, seret. Oke, nah, oke, wes. Nah, nanti Bapak Ibu seolah-olah berdiri di sini di dalam ruang kelas ini. Nah, apakah Bapak Ibu sudah punya gambar? Pak sudah punya gambar nggak shooting yang warna belakangnya hijau? Sudah punya nggak? Belum, Pak, belum ada. Saya kirim ke grup. Saya kirim ke grup untuk bahan. Bentar. Saya kirim ke grup untuk bahan editing. Mana ini? Nah nanti kita tempatkan objek shootingan guru yang ada di situ. Saya carinya dulu filenya. Mana ini? Wah, lambat ini. Ambil video konferensi ini berat. Tunggu dulu, saya akan share bahannya. Sudah jadi, sudah jadi, tapi hanya guru tadi, Pak. Ya. Sambil saya mencoba share, Bapak Ibu boleh pada yang ditanyakan ya, sambil menunggu saya share filenya. Nah nanti Bapak Ibu kalau misalnya shooting, misalnya shooting kemudian itu pakai handphone orang lain temannya, nanti sebaiknya nanti ngirim filenya berupa file dokumen ya. Kalau dikirim file video lewat WA nanti hasilnya akan tereduksi. Yang tadinya aspek pikselnya tinggi menjadi tereduksi oleh WA. Nah, bisa Bapak Ibu kirim dengan file dokumennya ya, atau dengan share ya dengan Google Drive atau yang lain ya. Nah ini untuk mempercepat proses nggak apa-apa saya kirim pakai WA ya. Karena kalau dikirim lewat media ukuran aslinya bisa lebih lama. Ini sedang proses saya kirim.
Oke. Masih muter-muter. Oke, sudah 100% Pak. Bisa di-download videonya ya. Oke, nanti Bapak Ibu juga demikian syuting dengan latar belakang warna hijau seperti ini ya, warna hijau. Sehingga nanti kita bisa hilangkan warnanya dan kita kombinasikan ke dalam aplikasi ini. Oke, Pak Ismail pilih yang lapisan ya. Pilih lapisan atau layer ya. Jadi tidak hanya kue saja yang bisa berlapis-lapis. Aplikasi ini juga bisa berlapis-lapis Bapak Ibu ya. Oke, pilih lapisan, pilih video. Tuh nampak itu video WA itu. Oke. Oke, sesuaikan ukurannya ya, jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Oke, gedekan sedikit, itu terlalu kecil nampaknya ya. Oke, gedekan. Terlalu kecil itu Pak, malah terlalu kecil ya. Ya. Oke, kira-kira segitu. Kalau kurang besar bisa nanti dikecilkan, tidak apa-apa. Nah, sekarang kita lihat video ini kan yang warna hijau ada belang-belang, ada kursi di situ. Di situ ada kursi, di situ ada mic. Kita pangkas dulu. Ya. Oke, kita pangkas dengan crop. Pangkas dulu Pak. Oke, pangkas dengan menu crop. Oke, Mana Pak? Ya, diklik dulu video saya tadi, diklik dulu. Ini sudah Pak, nih. Oke, pilih menu pangkas. Pilih menu pangkas, itu disingkirkan dulu ya. Belum bawahnya pilih menu pangkas. Pangkas atau crop yang bahasa Inggrisnya. Sudah Pak, ini. Bukan Geser. itu, kayaknya bukan itu. Geser ke kiri ke kanan itu, sudutnya itu. Oh ini, videonya ini. Ulang lagi. Red, bukan. Ya, enggak, bukan. Itu untuk memperpanjang. Itu untuk memperpanjang. Jadi memang itu betul juga. Jadi gambar ini, background ini panjangnya disamakan dengan ukuran saya ngomong. Ya, disamakan ukurannya dengan saya sama ya. Samakan persis. Oke. Kalau udah sama, sekarang klik lagi gambar saya, pilih pangkas. Itu Pak, pemangkasan. Oke, sekarang geser. Tarik ujung-ujungnya itu ke kiri dan ke kanan sehingga mikrofonnya tidak kelihatan. Jangan terlalu mepet Pak. Oke, jangan terlalu mepet juga. Siapa tahu nanti saya membentangkan tangan. Pas membentangkan tangan nanti tangan saya terpotong gitu kan. Oke, yang penting kita buang tadi yang mengotori tadi adalah mic. Oke. Kalau sudah oke, tekan konfirmasi. Nah, sekarang kita akan hilangkan backgroundnya dengan cara yang sama. Pilih kunci chroma. Kunci chroma, geser ke kanan, aktifkan. Oke, sekarang dapatkan visualisasi yang sempurna dengan menggeser lingkaran itu ke kiri dan ke kanan. Coba, oke, dapatkan. Ini nampaknya kursinya masih kelihatan Pak Ismail. Kursinya itu motongnya kurang. Kursi hitam ada di samping saya. Oh iya Pak, siapa? Pangkas lagi ya, pangkas lagi. Pangkas lagi, pangkas. Kursinya masih kelihatan. Ya. Udah hilang ya. Oke. Nah, ukurannya disesuaikan. Apakah itu terlalu besar atau terlalu kecil? Disesuaikan. Nah, jangan juga menggantung. Kalau menggantung nanti seperti kuyang nanti Pak Ismail. Jangan menggantung tengah-tengah iya. Lah, ya. Kayaknya kurang gede. Oh ya. Kira-kira gambar orang di depan meja kursi itu seberapa, kurang tinggi ya, oke. Oh, jangan menggantung lah seperti kira-kira segitu. Ini Pak. Boleh, ini bagus ya, Pak. Ya, disesuaikan lah kira-kira ya. Jangan Kegedean Mas. Oke. Letakkan di tengah dulu coba Pak Ismail.
kita akan nanti lakukan perubahan posisi. Katakanlah, katakanlah sekarang di tengah ya. Oke, di tengah seperti itu. Sekarang dilihat Pak Ismail. Di situ saya ada perkenalan, saya ada ucapan. Perkenalan dan ucapan. Nah, di bagian perkenalan setelah selesai coba dipotong. Ya coba di play sampai saya memperkenalkan diri saya dari APKSBGRI Kaltim. Nah, begitu saya bilang mengucapkan, coba sebelum mengucapkan nanti dipotong. Ya, stop. Ya, kelewatan, stop. Jadi sebelum saya bilang mengucapkan selamat dari guru, itu dipotong. Kita akan lakukan variasi perpindahan posisi. Coba di-play ulang. Ini Pak ya. Ya, pokoknya sebelum mengucapkan itu ya, kira-kira pokoknya berhenti perkenalan. Saya dari APKSBGRI Kaltim, ya kan. Oke, Ya, sampai pas di situ tekan dipotong. Potong aja, klik. Pilih gambar gunting, pilih yang bagi di playhead. Bagi di playhead di bawah itu. Oke. Jadi ada dua potongan gambar Bapak Ibu. Saya mau melakukan variasi. Ketika saya mengucapkan selamat hari guru itu, saya pindah ke kanan Pak, di belakangnya meja. Di depannya meja coba. Pindahkan, geser ke meja ya. Geser aja ya terus ya. Jangan ke atas juga, ya. Jangan tenggelam juga gitu ya. Naikkan sedikit. Ya kira-kira ya. Oke, kira-kira di situ. Oke, nggak apa-apa. Ini, Ya. Pak. Ya kira-kira di situ. Jadi ada variasi. Kenapa kita buat variasi? Karena kita akan menaruh tulisan di papan tulis. Kalau ada tulisan nanti di situ kan ketutup punggung saya ya. Iya. Nah, sekarang tambahkan tulisan di papan tulis itu Pak Ismail. Dengan menu lapisan ya, teks. Pak. Nah, ketikkan misalnya selamat hari guru gitu. Selamat hari guru. Ini Pak. Oke, itu aja nggak apa-apa. Oke, tekan oke. Letakkan di papan tulis, ukurannya disesuaikan. Dan animasinya Bapak Ibu juga bisa atur. Animasi ketika tulisan ini muncul, coba diatur animasinya Pak. Ketika tulisan ini muncul itu pilih animation, klik dulu tulisannya yang selamat dari guru, pilih animasi masuk, Oke, animasi masuk itu ada pilihan, coba dipilih bawahnya itu apa lagi itu, coba terus pilih apa lagi itu, ada nggak huruf demi huruf atau waiting huruf demi huruf, coba ya nanti ya hurufnya gitu, huruf demi huruf dia misalnya seperti itu. Kalau sudah oke, tekan oke. Animasi keluar, huruf ini hilangnya kayak apa, animasi keluar ya. Hilangnya apakah juga sama, mau menggeser ke kanan atau geser ke kiri. Kalau tadi misalnya dari kanan mungkin hilangnya ke kiri seperti itu kan, bisa seperti itu. Turunkan ini Pak. Oke ya bisa, oke, enggak apa-apa, variasi aja. Baru tekan konfirmasi. Sudah Pak. Oke, nah letakkan sekarang selamat dari guru itu persis ketika saya ngomong dengan tangan saya mengepal ke dada itu. Letakkan itu. Pada saat perkenalan belum muncul itu. Oke. Nah ya, ketika mulai saya ngomong selamat dari guru disertai dengan tulisan itu, coba lepaskan, digeser-geser aja itu yang warna kuning, geser ke kanan ya, pas saya ya posisi tangan seperti itu, walaupun saya di situ ngomong panjang selamat dari guru tanggal 25 November dan seterusnya ya, boleh ditulis singkat aja, intinya saja gitu kan. Begitu juga nanti Bapak Ibu ketika ngasih materi panjang, jangan semua materi panjang tertulis di situ ya. Inti dari
materi tersebut yang ditulis. Oke, kemudian ada gambar tangan saya mengepal, Pak. Bangkit guruku, bangkit Indonesiaku. Coba ditulis seperti itu, Pak. Nah, ini tangan saya mengepal ini, ada saya ngomong sesuatu. Coba ditulis kata-kata baru, Pak. Bangkit guruku, bangkit Indonesiaku. Paskan saya mengepal tangan. Nah, tunggu. Ya, ini sudah. Tambahkan tulisan lagi. Tambahkan layer lagi. Ya, tulisan singkat aja, bangkit guruku, bangkit Indonesiaku gitu aja. Nggak tahu saya ngomong apa kemarin itu. Lupa itu. Panjang nih. Agak panjang yang saya ngomong. Cuman nggak apa-apa, disingkat aja. Ya, Pak. Ya, maju terus, pulihkan pendidikan Indonesia kalau nggak salah ya. Bangkit guruku, enter Pak Ismail. Bangkit guruku, enter. Enter. Ya, bangkit Indonesiaku gitu aja deh, wes. Enter. Di enter karena ini bukan Microsoft Word yang bisa otomatis turun. Jadi Bapak Ibu supaya tidak terlalu panjang, maka bisa di enter manual. Ya, oke, tekan pilih. Oke, sekarang letakkan lagi tulisannya di papan tulis, ukurannya disesuaikan, diatur animasinya bagaimana supaya lebih indah dilihat mata ya. Dan durasinya jika diperpanjang sampai saya selesai mengepal itu kalau nggak salah itu. Nah, ya. Ya, Pak. Oke. Ada tambahkan tulisan lagi. Sepertinya terakhir saya ngomong PGRI, yes, 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 kalau nggak salah ya. Coba kita bikin 3 tulisan aja. Bangkit guruku, bangkit Indonesiaku, baru majulah pendidikan Indonesia, kemudian PGRI, yes, yes, yes. Nah, coba stop di situ ya, coba. Itu tulisannya diperpendek sedikit, baru ditambah tulisan PGRI, yes, yes, yes. Gitu. Oke, tambah tulisan lagi di belakangnya. Pas saya ngomong PGRI, yes, 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 itu ada tulisan itu, coba. Atau nggak ditulis juga nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Ditulis sewes, nggak apa-apa, Pak Ismail. Variasi, ya. PGRI, yes, 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 misalnya kan. Oke, itu penyemangat. Tekan pilih. Ya, Sudah ini, Pak. tulisannya, ya. Tulisannya cukup 3 aja. Animasi masuk keluarnya diatur. Baru tambahkan closing atau bumper penutup. Ya, PGRI, yes, 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 boleh digedein sedikit, boleh ini. Muter-muter melewati batas papan tulis nampaknya kurang bagus, Pak Ismail. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, melewati batas. Ini aja, Pak. Bagus, Pak. Iya. Oke. Ya. Oke, jangan keluar batas papan tulis. Ya, sekarang ditutup dengan closing bumper ya, bumper closing. Ya, di preview dulu. Ya, ditambahkan apa ini, Pak? Transisi kah? Iya, Oke, Pak. ditambahkan transisi, silakan ya. Pergantian antar klip Bapak Ibu bisa tambahkan transisi ya. Nah, pilihannya disesuaikan, nah, jangan sampai nanti itu sampai mengganggu visualisasi. Ya, nanti dipaskan tulisannya kurang maju kah, kurang panjang kah ya. Atau kelebihan. Ya, enggak apa-apa, walaupun saya ngomong panjang, itu disingkat aja, enggak apa-apa. Ya, Oke, sudah, Pak. ditambah closing lagi. Ditambah closing. Nah, oke. Oke, kita tes dulu. Oh, jadi saya nempel di closing nanti, jangan kelebihan kah? Sebentar. Sudah, Pak. Coba di close antara closingnya berlebihan enggak di play. No, saya berlebihan itu sepertinya Pak Ismail. Saya nempel di warna hijau jadinya. Berarti papan tulisnya dipanjangin sedikit. Oh, iya, Pak. Ya, supaya saya tidak berlebihan. Sudah, Pak.
Nah, wes pas hilangnya pas. Nah, udah oke. Kalau sudah oke, berarti kita bisa simpan Bapak Ibu ya. Kita bisa ekspor. Oh, itu kelebihan Pak Ismail. Kelebihan itu ya. Ya Pak, bisa ditambahkan ini Pak. Nah, Oh iya, tambahkan sedikit ya. Kelebihan. Tadi kan seolah-olah saya mengambang di closingnya itu. Kurang bagus tadinya. nah. Oke, dites lagi. Di preview ini namanya Bapak Ibu ya. Di preview, dilihat. Set. Ada yang kurang pas, ada yang janggal, kita perbaiki lagi. Kemunculan saya bisa disamakan dengan kemunculan kelasnya, Pak. Ya, bareng. Nampaknya itu tadi kemunculannya duluan kelasnya ya. Nah, dibikin pas bareng gitu ya. Ya, gambar saya digeser ke kiri sedikit supaya bareng munculnya. Anu ini Pak, karena ini Pak transisi. Transisi. Ya, Ya, coba lihat. Ya, tidak apa-apa, ya bisa aja. Kurang gede kah sepertinya itu, Pak? Pas kah kurang gede itu kira-kira Bapak Ibu? Pas saja ya. pas Pak, pas. Oh, ya udah pas ya. Pak. Salah Pak, bukan Indonesia. Oke. Oke, sip. Sip. Sekarang disimpan Pak Ismail. Gambar panah di pojok kanan. Klik pilih yang 720. Ya, pilih yang 720 baru tekan tombol simpan. Langsung aja yang lain-lain standar aja ya. Nah, kita tunggu Bapak Ibu prosesnya hasilnya ya. Mudah-mudahan berhasil. Kalau misalnya penuh biasanya gagal. Kalau masih banyak ruang kosong insya Allah berhasil. Sabar ya. Ya, masih berproses. Oke, masih berproses. Bingung ini. Ada yang dua perangkat. Yusuf ini Bang. Oh ya kan buka dua perangkat ini. Oke, masih berproses. Silakan Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan terkait materi hari ini dan terkait dengan tugas. Jadi tugas Bapak Ibu seperti itu ya. Jadi membuat video pembelajaran 3 sampai 6 menit. Ada nampak wajahnya dan dengan proporsi medium short. Seperti itu. Coba hasilnya dikirim ke WA Pak Ismail, ke WA Group hasilnya tadi yang sudah jadi. Nah, nanti kita bisa lihat perbandingan yang masih mentah sebelum diolah, setelah diolah dengan KineMaster. Nah, Bapak Ibu kemunculannya itu boleh sepanjang video 3 menit itu wajah Bapak Ibu muncul bisa seperti itu ya, atau muncul di depan saja saat apersepsi. Apersepsi itu terdiri atas perkenalan diri, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang mengandung materi di mana siswa akan penasaran dengan pertanyaan itu. Persepsi setelah itu materi inti Bapak Ibu menghilang diganti dengan tayangan yang lain atau PPT yang diisi suara, habis itu muncul lagi bisa. Nah, pada saat perkenalan itu Bapak Ibu juga boleh tambahkan siapa namanya dari sekolah mana, misalnya M. Yahya, apa guru SMK 1 Samarinda misalnya, itu mau ditambahkan seperti itu juga silakan gitu ya. Oke, sip. Ya, oke, dalam waktu nggak sampai 1 jam udah jadi ya. Bapak Ibu sekarang bisa ke grup WA Pak Ismail. Ya,
yang lain melihat hasilnya ya. Proses video editing dengan KineMaster yang begitu sederhana dan cepat langsung jadi. Yang lama itu nanti Bapak Ibu rekamannya itu ya. Rekaman kalau tidak terbiasa bisa salah-salah ini. Baru apa itu perkenalan bisa salah. Rekaman lagi ya. Nanti Bapak Ibu bisa menggunakan karpean ya. Tulis di kertas atau di komputer, nanti ada temannya yang memegangkan, letakkan di atasnya, persis diletakkan di atasnya kamera. Jangan terlalu jauh ya, jangan terlalu ke samping juga. Pak. Tanya sama gitu. Oke, Sudah, itu Pak. ya. Jadi ya Bapak Ibu, oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu terkait materi pasca produksi, ini tadi namanya pasca produksi. Jadi kegiatan editing itu namanya pasca produksi. Tanya Pak. Ya, halo. Oke, halo Pak. Izin bertanya Pak. Ya, monggo, gimana pertanyaan? Stop screen dulu. Ya, stop screen dulu. Monggo kalau ada pertanyaan sebelum saya absen. Oke. Ini Pak, kalau seandainya kita tambahkan background musik, tetapi di akhir video itu kan musiknya kita turunkan nadanya. Nah, itu bagaimana caranya Pak ya? Ya, demokan lagi Pak Ismail. Buka lagi proyeknya berarti itu. Di situ ada sound pengaturnya ada. Ada kok Bu. Ntar, sabar ya. Ya, di share screen lagi, di sharein lagi. Masukkan musik, nggak tahu lagu apa yang ada di komputernya, di HP-nya Pak Ismail itu. Omai Rama atau apa itu lagunya itu. Banyak. Antar Pak. Ya, nanti volumenya dibikin tersamar saja, jangan kalah nyaring dengan suara saya nanti, gitu kan. Tenggelam nanti. Bu, kalau mau suaranya Bu. Ntar ya. Tambahkan gambarnya notasi musik itu. Notasi musik. Nah, di situ. Klik pilih audio yang ada di komputer kita. Salah. Lagu ini nah. Ada yang lagu. Nah, instrumen musik Bapak Ibu usahakan yang instrumen saja ya, jangan ada vokalnya ya. Ya, bayangin. Itu apa Pak? Ada vokalnya kan? Tidak apa-apa deh untuk contoh, tidak apa-apa. Ada vokalnya. Nanti kalau untuk bikin beneran Bapak Ibu usahakan jangan ada vokalnya. Jadi motongnya itu kasih kecil begini Bu. Nah ya. Baru ini Bu. Nah itu ada amplop audio itu volume. Ya. Ini kasih turun begini Bu. Nih. Nah, ini. Oke ya. Nah di sini lagi kecil kan. Nih di sini pasang. Ya suaranya kepanjangan juga dipotong ya. Ya Pak. Nih. Ntar Bu ya. Abang. Ya nanti di bumpernya udah hilang musiknya di bumpernya itu nanti. Ini kalau mau kecilin videonya bisa begini Bu, atur nanti sini. Oke, berarti di penggal yang kesananya itu. Berarti dipotong di dekat-dekat akhir video itu Pak ya, baru dikecilkan volumenya gitu ya. Ya, baru checklist Bu ya. Nah, checklist. Kalau kepanjangan lagunya dipotong ini Bu. Di sini. Ya, kepanjangan ya, jangan melebihi bumper. Nih. Di sini bisa. Oke ya. Ini pangkas Bu. Nah, biasa ada menu pangkasnya nih Bapak Ibu ya, tidak hanya rambut yang bisa dipangkas. Nah, sudah. Dia bisa dipangkas. Ini Bu. Sayangnya kan share screen-nya Pak Ismail tidak terdengar oleh teman-teman ya. Suaranya tidak terdengar Pak. Tidak terdengar ya. Bapak ini mungkin aplikasi dari Microsoft Teams-nya ini yang tidak mensupport share audio ya. Kalau di Zoom kan ada. Ya. Tidak terdengar suaranya, suara musiknya tidak terdengar.
enggak terdengar di Google di Microsoft Teams sih. Tapi saya yakin sudah bagus di sana gitu ya. Nah, udah bagus di sana. Di Microsoft Teams-nya aja yang enggak muncul semua demo tadi. Ntar kekirim di grup aja Pak, biar dengar Pak. Oh ya, yang sudah ada musiknya. Ya, oke, yang sudah ada musiknya di-share ke grup lagi. Oke. Baik, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Pak, Nanti kalau- maaf mau nanya. Ini kalau Oke. misalnya buat video itu posisinya nggak harus berdiri, nggak apa-apa kan? Nggak masalah. Misalnya duduk, berarti nanti pilih background yang sesuai. Misalnya nanti ada meja, bisa nanti Bapak Ibu seolah-olah berada di dalam meja itu tadi. Betul. Ya, disesuaikan dengan backgroundnya. Kalau misalnya posisi duduk, cari background yang kira-kira nanti menempatkan saya di mana ya, dengan posisi duduk. Berarti cari yang ada mejanya. Ya, Pak, siap. Bisa ya seperti itu. Ada lagi Nanti Bapak Ibu? Patri, Apa? kita lajarin kok. Sudah, Bu. Serok aja nanti rumahnya pelajarin. Aku lo sudah. Oh, sudah jadi Kak, sudah jadi bisa langsung dikumpul. Ayo. Iya, tapi saya masih bingung ini Pak ngirimnya tuh lewat apa? Soalnya saya kan nggak ada YouTube. Adanya Instagram doang. Sekarang di linknya boleh YouTube, boleh Instagram, tapi nanti linknya ditulis di naskah itu. Nanti kan yang dikirim adalah naskahnya, dan naskah itu nanti ada link Instagram atau YouTube. Oh iya, siap Pak. Makasih ya Pak. Ya, karena di SUT ini kalau hanya ngirim saja nggak bisa, ya harus ada sesuatu yang dikirim. Jadi Microsoft Word yang isinya naskah, ada link Instagramnya atau YouTube-nya. Oke, ada pertanyaan lagi, monggo. Bu Kanti, siapnya aman sudah? Aman Pak. Oke, Bu Dominika gimana? Bu Dominika aman? Aman, Pak. Belum kita akhiri, ada pertanyaan Bapak Ibu? Aman ya? Aman ya, baik. Kalau aman, saya akhiri untuk sesi hari ini. Silakan tadi apa yang sudah kita demokan Bapak Ibu bisa coba di rumah. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.